Semoga juga dengan umur kita tadi, apa yang kita lakukan kita ada sebagai amalan soleh, dan nanti insya Allah kita akan dipertemukan di jalannya. Amin ya Allah dan amin. Baik, ibu bapak yang hadir pada kesempatan ini, insya Allah dalam keadaan sehat semua nih. Tidak ada yang pilek ataupun yang lain, karena kalau sakit kita sarankan untuk pulang saja, karena itu bagian dari protokol kesehatan. Setelah acara pembukaan, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Darul Fikri Saleh. Kepada beliau, Bapak Jauhari, kami persilahkan. Yang kami hormati Ustaz Abdul Razak, pengurus yayasan, kepala unit masing-masing unit dari PAUD sampai SMP, kemudian juga guru, wakil kurikulum ya, kurikulum. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa ngumpul, bisa bareng-bareng. Sambil sekaligus saya mohon maaf minta waktu liburan ini, mestinya liburan ya Bu? Tidak. Oh enggak? Yang sama enggak? Yang mau libur Pak? Yang PAUD libur, yang SD libur enggak? Jatahnya libur, baik. Ini semua umatnya Rasulullah kan? Yakin umatnya Rasulullah. Berarti semuanya harus ikut apa yang disampaikan Rasulullah. Bagaimana cara liburannya Rasulullah itu? Nah, salah satu cara liburannya Rasulullah itu beliau lakukan saat sholat. Jadi orang yang pandai, orang yang gunung, tapi saat sholat beliau istirahat. Setelah refreshingnya di situ. Maka 2 hari ini rencananya Bapak Ibu sekalian kita akan mengadakan pelatihan. Yang pertama tentang sholat, yang kedua tentang Quran. Nanti akan kita jelaskan kenapa kok tidak sholat, sholat ya Quran ya maca Quran kabeh. Nah, ini salah satunya tadi sholat. Bapak Ibu sekalian, itu yang dilakukan Rasulullah ketika setiap kali ingin refreshing. Jadi mudah-mudahan refreshing panjenengan bisa diisi dengan kegiatan manfaat. Ini ngikutin Rasulullah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan. Yang pertama, kenapa kita menyelenggarakan kegiatan apa ini namanya? Ya ada ya. Kegiatan pelatihan sholat dan Quran. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah alamin, kami bersyukur pada Allah SWT bahwa yayasan yang baru kemarin kita terbentuk, kami didampingi, diwakili orang-orang terbaik dari setiap unit yang berkumpul di yayasan. Dan ternyata kami melihat di situ setelah kemarin kami melakukan beberapa rapat untuk menjalankan program kegiatan Yayasan Darul Fikri selama 5 tahun. Di situ kita mulai rodo cetha, agak kelihatan nampak arah ke depan Darul Fikri itu mau seperti apa. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang di Yayasan Darul Fikri. Nah, di sisi lain Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang dulu sempat diperjuangkan bahkan oleh Bapak sekalipun, itu saya melihat ada amanah yang besar yang nanti yang akan kita emban bareng-bareng. Salah satunya adalah kemarin alhamdulillah Bapak Ibu sekalian,
kami ditawari dari yayasan itu sebidang tanah di samping SMP Islam atasnya itu. Padahal Bapak Ibu sekalian, itu dulu zaman Bapak itu bukan ditakoknya berkali-kali ditawari begini bilang dari biro orang USD mendingan gur daripada dibeli. Nah, berapa saat yang lalu kita ditawari seperti itu. Kami tidak berbicara tentang aset-aset yang akan diterima atau akan diperoleh oleh Yayasan Darul Fikri. Cuma pribadi saya melihat bahwa itu adalah amanah dari Allah SWT. Amanah itu akan diberikan kepada Allah sebanding dengan kapasiti yang nanti akan dimiliki oleh Yayasan Darul Fikri, baik secara personel maupun secara tim, secara kompleks. Nah, kami melihat itu amanahnya akan besar di depan sana. Maka agar nanti tidak dolim di kemudian hari terhadap Allah SWT, wajib hukumnya bahwa setiap sivitas akademi dari Darul Fikri mulai membangun kapasitas belajar lagi sinaunya, ya. Kenapa Al-Quran? Yang pertama, kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah sumber hukum, satu-satunya sumber hukum yang diberikan Allah kepada manusia, ya termasuk kita hari ini. Satu-satunya standar, satu-satunya jalan, satu-satunya pegangan agar kita bisa sukses mengelola hidup kita, baik individu maupun kelompok di dunia wal akhirat. Itu Al-Quran. Maka Rasulullah memperjuangkan bertahun-tahun, ya, berabad-abad sampai hari ini. Salah satunya agar Al-Quran dijadikan panduan. Insya Allah mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran, orang-orang ceritanya kesedihan di hatinya, kesusahan dalam hidupnya, baik di dunia maupun akhirat. Jadi kalau hari ini umat muslim dirundung macam-macam, pertanyaannya, kalau Al-Quran ini hubungannya dia, gitu kan? Mocone berapa kali khatam gitu ya? Ini kita berapa kali khatam? Ada yang sebulan sekali kan? Khatam sebulan sekali? Hah? Oh, bareng-bareng. Khatam maksudnya khatam secara pribadi ya? Insya Allah ya, khatam sebulan 2 kali? Ada? Baik, nanti ada waktu di sesi tentang Al-Quran. Yang kedua, kita belajar tentang sholat. Kenapa sholat? Ya, Bapak Ibu sekalian, kita berharap sholat itu adalah alat kontrol bimbingan langsung dari Allah kepada manusia, pada kita umatnya, untuk bisa mempelajari Al-Quran dengan mudah dan benar. Dua hal ini yang coba kita perjuangkan. Bapak Ibu sekalian, kemarin ketika saya terakhir ketemu dengan Kepala Unit di PAUD, kita ada cerita sedikit bahwa hari ini kita itu mendeklarasikan sebagai orang atau manusia yang memperjuangkan kemenangan kedua Islam. Kemenangan pertama Islam, kata Rasulullah, bahwa ada 2 kota yang akan direbut atau 2 negara yang direbut. Pertama Konstantinopel, yang kedua mana? Romawi. Ditanyain Rasulullah, mana yang direbut duluan? Yang direbut duluan Konstantin. Berarti yang kedua Roma. Alhamdulillah Konstantinopel sudah direbut. Dengan kondisi seperti itu, kondisi Muslim yang mulai dari lemah sampai akhirnya kuat, dalam proses waktu 800 tahun sampai akhirnya Konstantin terbebaskan. Selama 800 tahun itu generasi per generasi terus mencoba dirinya, nggak cuma jadi penonton, tapi aktif mendedikasikan dirinya sebagai orang yang langsung terjun ikut memperjuangkan jihad
ataupun mempersiapkan orang-orang yang bersiap di jalannya untuk memperebutkan stamina. Nah, hari ini kita ditagih oleh agama ini untuk menjadi generasi kedua untuk yang merebutkan Romawinya, pengen jadi subjeknya atau penontonnya, nunggu Imam Mahdi atau kita sendiri yang harus merebut Romawi. Tentunya janji itu tidak untuk siapa di belakang kita, janji itu juga termasuk ditujukan kepada kita. Nah, belajar dari Konstantin itu, Muhammad Al-Fatih, beliau ketika merebutkan Konstantin yang sempat belum saya ceritakan, syarat rukunnya cuma satu. Apa syarat rukunnya? Dia mendekatkan dirinya kepada Allah melalui apa? Melalui pembangunan masjid dan memperkuat sholatnya. Itu yang dilakukan Muhammad Al-Fatih. Maka sejarah tidak akan berulang kecuali dilakukan hal yang sama. Saya berharap nanti kegiatan ini tidak berhenti pada sesi hari ini saja, tapi bisa berlanjut, tidak cuma sebatas fikihnya saja, paham fikihnya, tidak cuma itu, tapi lebih lanjut tentang makna yang nanti akan diurai atau diungkap dari kegiatan sholat ataupun juga Al-Quran. Tidak hanya hafal atau membacanya, tapi kita juga paham makna dan artinya dan aplikasinya, sehingga nanti kita rutin. Hari ini cuma berapa orang yang kita undang, sepertiga dari seluruh guru karyawan kita undang. Cuma nanti bertahap semuanya akan mendapatkan porsi yang sama, baik dari guru, kepala sekolah sampai yang paling bawah di karyawan itu akan mendapatkan porsi yang sama. Harapannya terakhir Bapak Ibu sekalian, lewat jihad Bapak Ibu sekalian, lewat perjuangan Bapak Ibu sekalian ini nanti, disitulah amal baik yang bisa kita bawa, kita pertanggungjawabkan kepada Allah, ya. Dan kebaikan ini tidak hanya cuma ada di diri kita atau di Yayasan Darul Fikri, tapi juga negara ini yang kondisinya seperti ini, atau dunia ini yang kondisinya seperti ini. Kalau kita lihat luar biasa hari ini pertentangannya, mudah-mudahan lewat niatan kita yang kecil ini Allah membukakan jalan kemenangan bagi umat Islam. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan lancar semuanya kegiatan dan bisa mendapatkan hasil dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Darul Fikri Bawen, Bapak Dari yang telah menyampaikan sambutan terkait dengan latar belakang dari kegiatan kita dan tujuan yang diharapkan. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, mari kita tutup acara pembukaan kita di kesempatan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu Bapak, sebagaimana surat undangan kemarin bahwa sudah ditampilkan acara, di mana acara kita insya Allah berlangsung 2 hari, Rabu 28 Oktober sampai Kamis 29 Oktober, di mana kegiatannya dari pukul 8 sampai pukul 16, ya. Dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih, ya. Orang-orang pilihan dari sekian orang, dari sekian guru, Bapak Ibu lah yang dipilih, sehingga ada harapan besar dari kegiatan ini pasca nanti ada impact ataupun ada hasil yang diharapkan. Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin ketika kita berbicara masalah wudhu sholat sudah lama ya, apalagi Ibu Laila ya, watak ilmunya kan, ya, pendampingnya kan. Jadi, tetapi kita akan tetap berusaha. Kadang-kadang mungkin secara materi kita sudah hafal, tapi secara roh kadang-kadang kita
dapat ya. Mungkin dengan seringnya kita berulang mungkin setelah 10, 20, 30 kali kita mendapatkan materi ataupun ilmu, baru kadang-kadang kita dapat ruhnya ya. Sehingga tidak ada salahnya jika dulu sudah mengikuti kegiatan pelatihan wudhu yang dilakukan SHU, kita masih ikut lagi, dan insya Allah kita, karena yang di sini adalah trainer semua, yang mestinya mungkin 3 hari 4 hari ya. Di sini kita jadikan 2 hari. Semoga saja nanti bukan hanya materinya tapi juga rohnya kita dapat. Baik, untuk menyikat waktu mengingat sudah pukul 8.34 di jam saya, kepada Ustaz Heru kami persilahkan untuk ke depan menyampaikan materi yang telah diminta kemarin terkait dengan toharoh, kemudian nanti dilanjut sholat dan mohon maaf. Untuk kegiatan 2 hari ini baru pada wudhu dan sholat. Terkait dengan Al-Quran nanti insya Allah ada kegiatan berikutnya. Selebihnya kepada Ustaz Heru kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna al-kitaba wal hikmah wa tahhir qulubana wa sahhih lisanana wa fasih alsinatana wa hasin burujana wa atina al-hukma wal hikmah rahmatal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang istimewa ini. Kami bisa bergabung di tengah panjenengan kembali walaupun selama ini melalang buana di dunia lahir. Semoga ini menjadi tali silaturahim untuk senantiasa terus memperjuangkan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah kita tanamkan. Dulu awal kami hadir ke sini mendapat amanah oleh Mbak Kasih untuk menyampaikan sesuatu yang istimewa roh segala perjuangan kita, yaitu bagaimana sholat itu menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita. Karena sholat itu pun kemudian ternyata tidak hanya sebentuk kewajiban, tapi adalah sebentuk pertolongan yang kita butuhkan. Seberapa pertolongan yang kita inginkan, ya seberapa sholat yang mau kita lakukan. Karena itulah kemudian Allah memposisikan sholat itu sebagai sarana, bukan tujuan. Maka semakin kita mengenal sarana dan mampu serta terampil menggunakannya, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang istimewa, akan berdaya guna, akan berhasil guna. Sementara secanggih apapun, sebanyak apapun sarana, ketika kita nggak terampil menggunakannya, ya akan sia-sia. Ada beberapa hal yang dicatat kami terkait dengan harapan besar ini yayasan, terkait dengan besarnya amanah nanti akan menuntut
besarnya kapasitas untuk apa? Untuk mengusungnya. Maka ada beberapa hal yang kita jadikan sebagai petunjuk yang nanti akan menjadi roh. Karena dalam beberapa waktu saya pernah berusaha untuk menggali apa sih rumahnya umat Islam itu. Ternyata ada sebuah kitab yang kemudian dikarang oleh Dr. Abu Bakar Jabil Al-Jazairi yang tulis judulnya Al-Masjid wa Baitul Muslimin. Di situ dikatakan bahwa sebenarnya di antara makar besar orang-orang di luar Islam itu adalah bagaimana memisahkan Islam dengan petunjuknya. Karena Al-Quran sendiri membahasakan Wakadzalika rohan min amrina. Itu seakan mereka itu tahu, mereka tahu bahwa Al-Quran sebagai roh. Demikianlah kami turunkan sebagai roh dari sisi kami. Maka ketika Al-Quran sendiri membahasakan diri sebagai roh, yang ketika itu posisinya dengan badan ada dia menghidupkan. Bagaimana kemudian jiwa itu akan menjadi sebab hidupnya nopo raga. Maka mereka berusaha bagaimana memisahkan umat Islam dari rohnya itu. Seakan-akan mereka itu tahu bahwa di Al-Quran ada ayat yang seperti itu. Dan mereka tahu itu ada ayatnya. Rohan min amrina. Demikianlah kami turunkan kepada Muhammad roh dari kami. Jadi Al-Quran disebut sebagai roh. Sehingga ketika rohnya hilang gimana? Yusuf jasa tanpa ada nilai, walaupun artis, tapi roh orang gimana? Jadi ada. Ini yang kemudian menjadi bagian terpenting. Kemudian memang Nabi kita sendiri telah mengatakan dalam suatu hadisnya Rasul Amri al-Islam wa ahmaduhu as-salah wadir watu sanamihi al-qiyah. Pokok segala urusan kita adalah Islam. Artinya semua muara dari apa yang menjadi aktivitas adalah dalam rangka untuk membela, memperjuangkan, bahkan mengaplikasikan Islam ini. Karena dengan Islam itu nanti orang akan dijamin selamat dunia akhirat. Walau karihal kafir, walau orang yang kafir nggak senang itu. Dan hari ini betul-betul Islam didiskreditkan, bukan malah bertambah napom delep, tapi malah napom. Karena secara real nilai-nilainya adalah benar-benar menghidupkan jiwa siapapun, kecuali yang memang sengaja milih mati. Yang dikatakan situ, pokok segala urusan kita adalah Islam. Mananya apapun aktivitas kita, kesibukan kita, orientasi kita, tentu ada kontribusi untuk Islam. Yang bayangkan dulu para pejuang itu untuk Islam, karena mereka telah usang jasa dengan Islam. Bahkan orang yang kafir itu begitu mau dapat bersahadat saja masuk surga, utang budi tidak ada. Kemudian yang kedua, wa amuduhu as-salat. Yang penyangganya semua urusan kita adalah seberapa banyak urusan pun ketika ditopang dengan sholat yang kuat, beres itu. Jadi kan urusan kita kan banyak, tidak hanya urusan keluarga, urusan sekolah, urusan kita dengan masyarakat itu banyak. Dan kita meyakini hampir tidak dijumpai semua bisa beres tuntas. Ya itu kita butuh penopang, butuh penyangga agar semua urusan kita itu bisa tegak. Maka dengan wa'amu dulu as-salat, dan ini yang penyangganya semua urusan itu adalah sholat. Dan sholat nanti dibuat tidak hanya sholat saja, tapi sholat yang berkualitas itu. Sampai kemudian Allah menyebutkan rahasia sukses itu adalah pada sholat. Di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh benar-benar sukses, beruntung orang yang beriman. Yang kayak apa? Alladzina hum fi sholatihim khashu'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi sudah jaminan, wah kalau sholatnya benar itu nopo, semua urusannya nopo sukses. Bahkan di surat Al-Hajj 77 itu saya membahasakan ayat sukses. Dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairat
la'allakum tuflihun. Itu ada 4 faktor sukses. Seandainya itu di total 100%, maka yang 75% terletak pada sholat. Sementara aktivitas profesional prosedural itu hanya memberi kontribusi sehari persen. Sementara kita ukur di faktor apa? Faktor yang teknisnya itu. Allah jawab, ya ayyuhalladzina amanu. Sebutannya adalah asal orang itu yakin, iman. Sebenarnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita katakan asal dia iman, hasilnya sukses. Untuk menghubungkan dari iman sukses ada 4 faktor yang harus penuhi. Irka'u, rukuklah kamu. Wasjudu, sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhanmu. Itu kan ibadah penting. Rukuk itu ya sholat, sujud itu ya sholat. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Baru yang 25% apa? Wa'alul khaira, dan berbuatlah kebajikan. Kebajikannya secara bahasa ya yang prosedural, ya yang profesional. Tinggalan orang nyimpang, profesional ya yang ahli. Pasti nomor terakhir la'allakum tuflihun. Kalau Allah mengatakan la'allakum, muga-muga itu berarti pasti. Asal 4 syarat terpenuhi. Dibangun dengan keyakinan, kemudian faktor kausalitasnya ditunaikan, hasilnya mesti nomor sukses. Sehingga 100% faktor sukses yang disebut dalam surat Al-Hajj 77 itu ternyata 75%-nya itu terletak pada nomor sholat. Kalau mungkin 50% sholatnya, yang 20% mau ibadah secara umum, kemudian baru yang selawih persennya hanya nomor teknisnya itu. Teknisnya itu hanya nomor. Sehingga porsi yang butuh diseriusi yang mana Pak? Perangkatnya. Artinya sebetulnya standar saja itu sudah luar biasa. Jadi satu hadis itu memang benar-benar punya hanya mungkin porsi pembedahannya kurang banyak. Kemudian ini. Selain itu kemudian kita melihat bahwa sholat sebagai penolong itu luar biasa. Tadi disebutkan bahwa ada tantangan dari Nabi tentang penaklukan 2 kota besar itu, yang itu ketika Nabi menyampaikan tantangan itu tidak mampu terjawab oleh generasi sahabat. Sahabat berlalu itu belum kelar juga, bahkan di generasi tabi'in pun nggak tuntas, walaupun mereka berusaha untuk menjawab itu. Sahabat nggak bisa, tabi'in nggak bisa, tabi'in pun tidak bisa. Baru ke sekitar 2 tahun kemudian, 800 tahun kemudian, 8 abad berikutnya tantangan Nabi baru terjawab. Dan yang mengeksekusi adalah Muhammad Al-Fatih. Ketika telusur apa faktor sukses Muhammad Al-Fatih ketika itu, yang beliau adalah benar-benar sesuai dengan apa yang di kriteria Nabi, yang bisa menaklukkan adalah dia adalah pemimpin pasukan terbaik. Dan pasukan yang terlibat dalam itu pasukan yang terbaik. Dan rahasianya apa? Yang salah. Bahkan tercatat dalam sejarah bahwa Muhammad Al-Fatih itu beliau tercatat rekor. Jadi beliau juga mengerti bahwa faktor sukses terletak pada nomor salat. Selain nomor keterampilan yang profesional dan prosedural itu dipegang. Karena sejak kecil beliau sudah belajar berbagai ragam ilmu untuk menopang faktor sukses itu. Karena kan gurunya Imam Syamsuddin itu kan, itu sejak kecil, dan nanti makanya bahasa saya sebenarnya dulu kita pernah punya harapan ketika awal itu dengan Pak Fardan sampai memuncul istilah one pipe education, pendidikan sistem 1 jalur, iso bocah TKD itu sendiri. Karena nanti ada program yang integral nyambung. Jika kalau putus 1 sudah itu tidak ada bangunan.